Swastiastu. Selamat pagi. Sebelum hari ini kita memulai pembelajaran, ada baiknya diawali dengan berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Apakah hari ini ada yang tidak hadir? Oh bagus, semuanya hadir. Hari ini kita akan membahas tentang struktur bumi. Adik-adik, ada berapa planet yang ada dalam tata surya? Ya, ada 8 planet. Planet tersebut ada planet apa saja? Ada planet Merkurius, planet Venus, planet Bumi, planet Mars, planet Jupiter, planet Saturnus, planet Uranus, dan planet Neptunus. Kalau kita hidup di planet yang mana? Ya, betul. Kita hidup di planet Bumi. Sebelum kita lanjut ke materi, kakak akan membagi dua kelompok. Kelompok deretan bangku sebelah kanan, yaitu kelompok 1, dan kelompok deretan bangku sebelah kiri, yaitu kelompok 2. Kita sekarang lanjut ke materi ya. Bumi adalah planet ketiga dari matahari. Selain itu, Bumi merupakan planet yang terpadat dan terbesar dari 8 planet yang ada di tata surya. Kalian tahu tidak, lapisan apa saja yang ada di struktur Bumi? Ayo, dari kelompok 1 dan kelompok 2, struktur Bumi terdiri dari lapisan apa saja? Ya, dari kelompok 1. Ya benar, ada lapisan bumi dalam, lapisan inti bumi luar, dan lapisan mantel bumi. Ayo kelompok 2, lengkapi jawaban dari kelompok 1. Ya, ada lapisan kerak bumi dan lapisan atmosfer. Jadi adik-adik, struktur bumi terdiri dari lapisan luar sampai lapisan dalam, terdiri dari yang pertama atmosfer. Lapisan atmosfer terdiri dari lapisan gas dan uap air. Gas dan uap air berfungsi untuk melindungi bumi dari berbagai gangguan-gangguan yang terdapat pada area luar bumi. Bisa dibilang atmosfer itu adalah lapisan udara. Apabila semakin jauh ke atas, maka lapisan udaranya semakin menipis. Lapisan atmosfer bisa terlihat jika berada di luar angkasa, dan jika masih berada di dalam bumi, tidak bisa melihat atmosfer. Apakah kalian tahu lapisan atmosfer terdiri dari lapisan apa saja? Ya, kelompok 2. Benar, lapisan atmosfer terdiri dari lapisan troposfer, lapisan stratosfer, lapisan mesosfer, lapisan termosfer, dan lapisan eksosfer. Lapisan troposfer merupakan lapisan yang terendah, yang kira-kira mempunyai ketebalan hingga 10 km di atas permukaan bumi. Kemudian lapisan stratosfer merupakan lapisan kedua setelah lapisan troposfer. Dalam lapisan stratosfer ini mempunyai ketebalan hingga 15 sampai 22 km. Dalam lapisan ini terdiri dari ozon dengan ketinggian 20 km yang bermanfaat untuk bisa melindungi bumi dan menyerap radiasi sinar ultraviolet. Kemudian ada lapisan mesosfer. Lapisan mesosfer merupakan lapisan yang berada di tengah-tengah dalam lapisan ini, terletak pada ketinggian 10-85 km dari permukaan bumi.
dan mempunyai suhu 50 sampai 70 derajat Celcius. Kemudian ada lapisan termosfer yang merupakan lapisan yang berada pada 85 km dari permukaan bumi. Dalam lapisan ini terdapat partikel-partikel ion yang berguna untuk pemantul gelombang radio. Kemudian yang terakhir ada lapisan eksosfer. Lapisan eksosfer merupakan lapisan terluar dari lapisan atmosfer. Dalam lapisan ini merupakan lapisan yang paling panas. Hal ini dikarenakan pada lapisan ini terdapat gerakan-gerakan partikel udara yang tidak beraturan. Kemudian ada lapisan kerak bumi. Dalam lapisan ini merupakan lapisan terluar dari permukaan bumi. Lapisan kerak bumi memiliki ketebalan hingga 8 sampai 10 km. Terdapat dua jenis kerak bumi, yaitu kerak samudra yang terdapat susunan mineral. Kerak samudra disebut juga lempeng samudra. Ketebalan yang dimiliki hingga 5 sampai 10 km. Dan kerak benua merupakan lapisan luar. Dalam lapisan ini terdapat granit dengan warna-warna yang cerah. Ketebalan dalam kerak benua hingga 10 sampai 80 km. Kemudian yang ketiga ada lapisan mantel. Lapisan mantel bumi merupakan lapisan yang terdapat di antara kerak bumi dan inti luar bumi. Mantel bumi mempunyai kedalaman 2.900 km yang terdiri dari 84% volume bumi. Dalam lapisan mantel bumi terdiri atas 3 lapisan, yaitu lapisan litosfer, yaitu lapisan batuan dan merupakan lapisan paling luar dari mantel bumi. Kemudian lapisan astenosfer adalah lapisan yang berada pada bagian lapisan litosfer. Kemudian ada lapisan yang paling bawah yang memiliki ketebalan 2.400 sampai 2.700 km. Yang keempat ada lapisan inti bumi. Lapisan inti luar bumi terdiri dari besi, nikel, sulfur, dan oksigen. Dalam lapisan ini terdiri dari ketebalan 2.200 km dan merupakan lapisan yang satu-satunya cair. Kemudian ada lapisan inti bumi. Lapisan inti bumi adalah lapisan yang memiliki kandungan besi, nikel, sulfur, karbon, oksigen, silikon, dan potasium. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Apakah ada yang kurang paham? Ayo dari kelompok 1, ada yang ingin ditanyakan? Dari kelompok 2, apakah ada yang ingin ditanyakan? Apakah sudah paham? Apakah ada yang ingin ditanyakan terkait dengan materi struktur bumi yang kakak jelaskan? Kalau tidak ada, kakak akan beri tugas kelompok. Manfaat tugas kelompok ini tentang manfaat apa saja yang terdapat pada lapisan-lapisan struktur bumi
Dan pelajaran hari ini kakak akan akhiri. Om Santi 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 Om.